أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على كل حال ونعمة، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن سن بسنته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله بخيرا يفقه في الدين. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما واسعا وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. آمين يا الله يا رب العالمين. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama puji syukur untuk Allah. Sampai pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih terus memberikan hidayahnya kepada kita untuk hidup lebih baik. Mudah-mudahan dengan hidayah Allah ini hidup kita memang lebih baik. Yang ditakutkan adalah kita serba memiliki apapun nikmat Allah, tubuhnya, kesehatannya dan lain sebagainya masih ada dalam diri kita, tetapi dalam diri kita tidak pernah sadar bahwa hidup ingin lebih baik, ingin lebih maju, ingin lebih berkembang. Nah, mudah-mudahan dalam hati kita selalu ada niat, ya Allah, saya ingin anak saya lebih baik, hidup saya lebih baik, rumah tangga saya lebih baik, kehidupan saya lebih baik. Nah, mudah-mudahan dengan seperti itu kita semuanya akan diberikan jalan dan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat serta salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan kajian dari SL ini gitu ya. Orang tua dari sekolah lanjutan di sekolah alam ini adalah seri ketiga dari kajian yang disampaikan, di mana seri pertama kita menyampaikan bahwa segalanya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa segalanya adalah Allah Subhanahu wa taala? Karena apapun di dunia ini adalah berdasarkan keputusan Allah, berdasarkan takdir Allah yang mampu menolong, menyelamatkan, menyembuhkan. Yang selalu kita harapkan siapapun adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi materi pertama menyampaikan kepada kita yakini kembali tentang Allah Subhanahu wa taala. Karena sebesar apapun masalah kita, apapun yang kita inginkan itu bisa diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika materi pertama yakini lagi Allah gitu ya. Materi kedua yang kita sampaikan adalah harus mau belajar. Kita jangan sampai saya yakin percaya kepada Allah, tapi saya nggak tahu gimana cara nyembah Allah, gimana cara mendekatkan diri kepada Allah. Gitu ya, saya nggak tahu bagaimana konsep Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin rumah tangga saya ini diserahkan untuk Allah, saya ingin dagang saya itu untuk Allah, saya ingin pendidikan saya untuk Allah, saya ingin hidup saya untuk Allah, tapi dia nggak tahu bagaimana caranya. Makanya di materi yang kedua, kalau betul-betul ingin menjadi hamba Allah adalah harus mau belajar. Makanya wahyu pertama itu adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Harus mau belajar. Karena banyak
manusia yang ingin hidupnya lebih baik tapi dia nggak tahu bagaimana cara lebih baik. Kenapa? Karena dia tidak mau belajar. Ikut lagi kajian, coba lagi nanya ke ahlinya. Itu insya Allah apapun yang kita hadapi itu lebih baik daripada kita nekat dalam melaksanakan apapun. Nah, itu adalah seri yang kedua. Nah, seri yang ketiga adalah kita yakini bahwa Islam adalah konsep yang benar. Karena jangan sampai kita sudah tahu untuk Allah, kita mau belajar, tetapi kita belajarnya belum kembali kepada Islam. Kita belajarnya belum mempercayai Al-Quran. Kita belajarnya tidak mengkiblat kembali kepada Rasulullah. Kita belajarnya tidak kembali kepada ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ditakutkan. Karena banyak orang yang butuh kepada Allah, dia mau belajar, tetapi ketika belajar, belajarnya kadang ke barat, belajarnya kadang tidak mencontoh Rasulullah gitu ya. Nah, ini yang kita takutkan nanti yang terjadi. Makanya pada seri yang ketiga ini adalah meyakinkan kembali kepada kita tentang konsep Islam. Konsep Islam itu insya Allah indah, baik, luar biasa. Bagi saya sebagai pemeluk agama Islam, yang mungkin kalau ketika kecil saya memeluk agama Islam ini ikutan ayah saya, ikutan guru-guru saya. Tetapi hari ini saya berislam itu karena keyakinan yang saya miliki. Dan luar biasa konsep Islam itu gitu ya. Ajaran Islam itu luar biasa. Kalau ada yang di luar sana mengatakan radikal, yang di sana mengatakan Islam itu ketinggalan zaman dan lain sebagainya, saya ingin kalau dengan orang seperti itu ingin ngobrol gitu ya. Sebenarnya kamu ngerti gak Islam? Coba jelaskan Islam yang kamu tahu itu seperti apa gitu ya. Islam yang kamu selama ini laksanakan itu seperti apa? Jangan-jangan kamu itu memang gak pernah melaksanakan ajaran agama Islam. Nah, ini yang kita takutkan gitu ya. Apalagi hari ini dengan media yang sangat luar biasa, narasinya berbeda-beda tentang agama Islam ini, yang ditakutkan yaitu kita akan terbawa dengan suasana seperti itu. Nah, yang ditakutkan justru bukan orang luar, tentu orang Islam sendiri sudah tidak mengenal agamanya, sudah tidak meyakini konsep agamanya. Akhirnya kok rumah tangga saya kayak gini, kok anak saya kayak gini, kok sekolahnya kayak gini, diawali dari dia percaya atau tidak terhadap Islam. Kalau dia percaya terhadap konsep Islam, dia percaya kepada terhadap agamanya, insya Allah nanti dia secara perlahan, saya mau percaya ajaran Islam luar biasa, saya percaya agama Islam itu hebat, saya percaya. Kalau itu sudah tertanam, maka proses belajar tahapan urutan sedikit demi sedikit itu akan dipelajari kembali Islamnya seperti apa. Tetapi kalau Islamnya saja dia sudah katakan, wah Islam itu benar, Islam itu balik, misalkan Islam bakal ketinggalan zaman, wah lamun ngaji Quran mah gawena naon arek ka mana. Nah, kalau sudah seperti itu maka dia akan semakin jauh dari agama Islam. Kita makanya yang harus kita yakinkan kepada diri kita sebagai pemeluk agama Islam adalah Islam tuh hebat, Islam tuh indah, Islam tuh luar biasa. Nah, dari mana Ustaz mengatakan itu? Ya mari kita pelajari. Nah, kalau mau berdebat, mari kita berdebat. Kalau mau ngobrol, mari kita ngobrol bahwa Islam itu hebat, luar biasa. Nah, seperti itu hadirin rahimakumullah. Hadirin rahimakumullah, kita masuk ke slide pertama tentang ilmu gitu ya. Ini sebenarnya menjembatani materi kedua dengan materi yang sekarang yang ketiga. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, dari sini kita paham bahwa keutamaan manusia itu ada pada ilmunya. Kenapa? Karena kalau manusia hidup tanpa ilmu, maka apa bedanya dengan binatang? Kalau ketika Allah mengatakan walahum adhanun la yasma'una biha walahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'am. Apabila manusia itu sudah tidak mau belajar, misalkan saya ingin rumah tangga, gimana caranya? Dia tidak mau mempelajari bagaimana cara berumah tangga, diyakini nanti rumah tangganya itu acak-acakan. Apa bedanya kata
Allah Subhanahu wa taala nanti dengan hewan? Kalau hanya sekedar memproduksi anak, gitu. Kalau hanya sekedar nyari makanan, kalau hanya sekedar tidur, nah itu juga dilakukan oleh kerbau, itu juga dilakukan oleh hewan yang lain, gitu ya. Buat sarang, kalau buat sarang kita kayaknya kalah oleh burung. Burung itu sebelum menikah sudah punya sarang biasanya, gitu ya. Jadi kalau hanya sekedar punya rumah, terus nyari makanan setiap hari, nanti malam hari dia tidur lalu punya keturunan, ya itu tidak ada bedanya juga dengan hewan. Kalau manusia itu ada bedanya apa? Di konsep mau kemana, nanti anak saya mau seperti apa, nanti rumah tangga saya ingin bagaimana, mau dikembangkan kemana, mau belajar kemana. Nah, apa bedanya kita dengan mereka, dengan hewan, dengan yang lainnya? Kita bisa belajar, kita bisa meneliti, kita bisa bertanya, kita bisa membaca, itu yang membedakan kita dengan hewan, dengan lain sebagainya. Makanya yang kasihan itu adalah manusia yang sudah tidak mau belajar lagi, sudah tidak mau bertanya lagi, sudah tidak mau gimana ini, gitu ya, gitu terus, nggak ada perkembangan dalam hidupnya. Ini biasanya diawali dari tidak mau belajar. Kalau tidak mau belajar, maka sudah tidak bisa dia akan mengembangkan hidupnya kemana dan lain sebagainya. Makanya saya harapkan semangat lagi ya ayah bunda sekalian belajarnya. Kalau susah saya nyari media belajar, nah SAI menyediakan gitu ya, media untuk belajar ya, walaupun sebulan sekali ya, kita sama-sama belajar lagi, kita sama-sama ikut kajian lagi. Atau hari ini dengan mudahnya media, dengan mudahnya di internet dan lain sebagainya, minimal mau mendengarkan lagi ceramah-ceramah para ustadz-ustadz. Pilih ustadznya sesuai selera masing-masing gitu ya. Banyak hari ini ustadz yang level Indonesia terkenal luar biasa, keilmuannya bisa dipertanggungjawabkan. Coba didengarkan lagi, di ini lagi. Intinya insya Allah dengan mau belajar lagi, nanti banyak inspirasi untuk rumah tangga, untuk mendidik anak kita, untuk hidup lebih baik, untuk mengembangkan apapun. Jadi saya memotivasi di materi yang kedua, mau belajar lagi. Nah pertanyaannya adalah, kita lanjutkan dengan materi hari ini. Yang harus kita pelajari apa? Nah, gitu kan, kalau materi kedua itu daek diajar deui, lamun embung ente gitu-gitu wae gitu. Kalau ingin ada perubahan, kalau hidupnya ingin maju, belajar lagi. Nah, udah insyaallah Ustaz, saya ikut kajian lagi, saya mau belajar lagi, saya mau semangat membaca lagi, saya mau semangat bertanya lagi. Nah, pertanyaannya apa yang harus kita pelajari? Atau kemana kita harus belajar? Seperti apa kita harus belajar? Nah, makanya lanjutkan di slide berikutnya. Nah, ini kunci dari belajar, gitu ya. Kunci dari belajar itu ada di sini. Ketika Rasulullah SAW mengatakan, dan ini terkenal hadisnya, gitu. Kalau bagi orang-orang yang biasa mengkaji ilmu agama, biasanya hadis ini itu kalau di kitab-kitab para ulama kadang disimpan di depan, di pembukaan, atau sebelum pembukaan justru sebelum kata pengantar, biasanya hadis ini ngejeblak besar, bleg, gitu ya. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin, gitu ya. Jadi pendidikan atau belajar agama Islam atau pendidikan Islam kunci kebaikan kehidupan, gitu ya. Jadi kata Rasulullah SAW, barang siapa yang ingin hidupnya lebih baik, gitu ya, maka Allah akan memberikan hidayah kepada dia untuk belajar ilmu agama. Kenapa alasannya? Yang hidupnya ingin lebih baik, belajarlah agama, gitu ya. Yang ingin hidupnya lebih baik, belajarlah agama. Jangan kepikiran bahwa di kepala kita belajar agama itu cuma belajar apa? Ibu, Pak, belajar agama itu yang kepikiran di kepala belajar apa? Ngaji, mingonan, di masjid, diajar sholat, yasinan, gitu unggul. Sangat salah besar berarti ini ya. Ini mainnya kurang jauh berarti, atau bacanya kurang banyak ini, gitu ya. Kalau kita ingin tahu belajar Islam, saya ingin tanya, Islam punya tentang ekonomi Islam enggak? Punya. Islam punya tentang perbankan enggak? Punya. Islam punya tentang bisnis enggak? Punya. Islam punya tentang sains enggak? Punya.
Jadi jangan meremehkan kalau ibu bapak ingin belajar nanti anaknya ingin diarahkan kepada Islam itu, wah karena Islam deh mah itu jurusan tarbiyah deh, gitu ya. Jurusan Quran lagi, tidak akan ada jurusan sains. Ini sudah salah pemahaman tentang Islamnya ini. Tidak akan nanti anak saya tidak akan bisa bisnis atuh. Wah, ini udah salah otaknya ini gitu ya. Wah, nanti anak saya tidak akan tahu tentang pemimpinan dan politik. Wah, ini salah kata saya. Mainnya kurang jauh berarti. Kalau belajar fikih itu baru satu bab besar, yaitu fikih ibadah. Tahu fikih selanjutnya setelah fikih ibadah ada apa? Nanti ada fikhul muamalah. Itu di sana besar. Nanti kalau sampai perbankan, saya dulu kalau ketika di Mesir di kuliah jurusan saya jurusan fikih dipelajari, bahkan saya belajar tahu obligasi itu ketika belajar fikih ya gitu ya, ketika fikih muamalah itu gitu ya, sampai nanti surat berharga itu gitu ya, obligasi yang akan suka didagangkan. Saya tahu nanti hukum bayi cloning, saya hukum tahu nanti bagaimana menanamkan sperma di rahimnya orang lain gitu ya. Saya tahu tentang hukum nanti nyusu dari air ASI orang lain, kan air ini ada yang diperjualbelikan gitu ya. Jadi banyak sekali gitu ya, operasi plastik. Saya tahu hukum itu. Ya dulu mah mainnya kirain belajar Islam teh diajar sholat deui, diajar puasa deui, diajar kitu we hungkul. Padahal ternyata Islam itu kalau memang kita mainnya lebih jauh, bacanya lebih luar biasa, sains juga ada. Nah, kemarin saya dengan di Fasil gitu ya, di SL ini dengan guru-guru ngobrol bagaimana sains dalam agama Islam, bagaimana Islam itu. Jadi jangan kepikiran ketika ada hadis ini gitu ya. Barang siapa yang ingin keren hidupnya maka belajarlah agama, kepikirannya cuma belajar sholat. Belajar ekonomi tetapi dari versi agama Islam. Belajar sains tapi dari versi agama Islam. Gitu ya, belajar bisnis tapi dari versi agama Islam. Teknologi ada atau tidak? Saya ingin tahu apa namanya ilmu yang mempercepat waktu itu apa? Sekarang jadi 100 teleportasi atau apa ya, jadi mempercepat waktu itu. Di Islam itu pernah terjadi beberapa kali ilmu tentang mempercepat waktu itu. Ada beberapa yang Ashabul Kahfi salah satu yang mengawali tentang percepatan waktu itu. Ada lagi dalam Al-Baqarah tentang percepatan waktu itu Nabi Uzair namanya gitu ya. Ketika dia meragukan tentang bagaimana Allah bisa mempercepat waktu tanya. Teman kita mah kebayang gitu ya, film Doraemon kembali ke abad sekian gitu. Allah bisa gitu tuh, ternyata ada nabi yang meragukan tentang itu, Allah nyatakan kejadian itu terjadi pada dirinya gitu ya. Itu diceritakan dalam surat Ali Imran halaman kedua gitu ya. Itu juga ketika waqa'ayyin min qaryatin, ketika ada seorang nabi melewati sebuah kampung, dia ngahulang gitu ngaretek ku Allah langsung ditidurkan. Lalu Allah nanya, berapa lama kamu tidur katanya. Terus dia menjawab, yauman au ba'dha yaum. Saya cuma tidur tuh sehari atau setengah hari gitu ya. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, kamu ditidurkan itu 100 tahun gitu ya. Jadi apa ayatnya? Fangdur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna fangdur ila himarika wa linaj'alaka ayatan linnas fangdur ila al-idhami kaifa nushijuha summa naksuha lahma. Gitu ya, kata Allah, lihat bagaimana keledaimu yang sudah menjadi tulang belulang, lihat keluar nanti bangunan-bangunan tiba-tiba sudah tinggi, ini luar biasa. Saya ini perasaan dia baru cuma tidur sehari. Nah, makanya di Islam itu ada sains gitu ya. Di Islam itu ada kedokteran, di Islam itu ada segalanya. Nah kalau kita hanya memahami bahwa yang belajar agama Islam itu akan ketinggalan zaman dan lain sebagainya, yang saya takutkan inilah pemikiran yang diharapkan oleh musuh Islam, bahwa Islam itu hanya di masjid, bahwa Islam itu tidak masuk ke dunia sains, tidak masuk ke dunia kedokteran, tidak masuk yang namanya jurusan Islam itu adalah jurusannya ngaji di masjid. Kalau urusan ekonomi yang kayak gini, tadi bandingnya ke barat. Urusan sains itu tadi bandingnya ke barat. Urusan bisnis itu tadi bandingnya ke barat. Kata saya
Kita kembalikan lagi, mau bisnis ke, mau apapun, kata Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Urusan apapun coba tanya kembali kepada agama Islam. Insya Allah Islam punya tentang itu semuanya. Ragu gak tentang Islam? Meragukan gak tentang Islam? Enggak. Yakin Islam punya tentang bisnis? Yakin. Yakin Islam punya tentang kedokteran? Harus diyakini lagi. Ilmu bidan yang mengatakan bayi gini 9 bulan nanti begini. Islam sudah 1400 tahun yang lalu mengatakan itu. Bahkan Islam mengatakan 4 bulan akan diberikan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tahu sampai hari ini bahan ruh? Enggak ada yang tahu. Itu dari mana? Gitu ya. Kalau ada yang mengatakan misalkan sekarang bahwa zigot itu akan menempel pada dinding rahim dengan proses implantasinya, maka Islam itu sudah mengatakan di surat An-Nisa 1400 tahun yang lalu, tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Jadi jangan meremehkan tentang keilmuan Islam kalau bagi yang tahu tentang agama Islam. Yang kasihan adalah orang Islam tidak pernah ikut ngaji lagi, dibobodo ku batur, dibobodo ku media barat, digembor-gemborkan Islam tinggalan. Akhirnya dia semakin jauh daripada agama Islam, tidak meyakini Islamnya. Akhirnya hidupnya, kalau kata hadis dikatakan syibran bi syibrin, dia perlahan tapi pasti akan ikut terus ke barat, sampai barat nanti tumbang LGBT, turutan pokoknya mah buka baju, turutan pokoknya mah miras, turutan terus dituturkan. Sampai nanti mereka hancur oleh diri mereka sendiri, baru umat Islam sadar, urang teh nutur-nutur nu salah geuning carila ieu teh. Gitu ya. Jadi mari kita sama-sama ngaji lagi kalau umat Islam, baca lagi, yakini lagi Islamnya. Kalau Islamnya sudah diyakini, saya mah umat Islam, saya mah percaya Islam teh keren. Nah, kalau sudah seperti itu baru nanti dia akan kepo, kumaha sih ari Islam mengenai gitu ya. Insya Allah ketika musim Batu Ali, banyak yang bingung gimana hukum Batu Ali. Tanyakan, di Kristen ada gak hukum Batu Ali? Tanyakan ke umat Islam, aya teh hukum Batu Ali? Aya. Itu jangan sampai kita menganggap gak ada hukum itu dalam agama Islam. Joksa antum kurang jauh main Islamna gitu ya. Islam itu akan selalu ada nanti tentang hukum dan lain sebagainya ya. Nah, ini yang harus kita yakini. Insya Allah ini sesuai yang dikatakan oleh Rasulullah. Barang siapa yang ingin dirinya, anaknya, rumah tangganya, sekolahnya, masyarakatnya lebih baik, atau di hadapan Allah dia dianggap baik, maka belajar kembali tentang ilmu agama Islamnya. Bagi orang Islam diajar deui kumaha Islam bangun, kumaha Islam pakai baju, kumaha Islam makan, kumaha Islam bertetangga, kumaha Islam rumah tangga. Tanya deh, kan orang teh Islam gitu. Ulah nepi ka orang sebagai umat Islam teu apal cara tatangan Islam teh bagaimana gitu ya. Kita gak tahu bagaimana umat Islam nanti adab kepada gurunya seperti apa. Kita nggak tahu gitu ya. Atau guru menjalankan amanahnya sebagai guru. Mana teh Islam? Ya. Profesimu apa sebagai guru? Kamu tahu bagaimana seorang guru dalam agama Islam? Nah, kita harus tahu gitu ya. Jangan sampai umat Islam justru tidak tahu tentang agamanya sehingga dia menjalani hari-harinya tanpa aturan agama Islam, tanpa konsep Islam. Apa yang diharapkan kalau kita umat Islam ketika sehari-hari menjalani aktivitas apapun tanpa aturan agama Islam? Kita akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan semakin jauh dari fitrah kita sebagai manusia. Itu yang ditakutkan oleh kita. Siap ya? Siap Bu, Pak, Ayah Bunda, guru-guru siap? Siap. Belajar lagi tentang Islam. Rame belajar Islam teh, nosok belajar mah, kita nosok ngaji. Mana tara mah da moal apal Islam teh rame na kumaha, seruna gimana, luasna bagaimana. Itu ya. Baik, yang selanjutnya. Nah, Islam adalah agama Allah. Agama Allah itu akan membimbing kepada kebaikan. Ini surat Asy-Syura ayat 52 sampai 53. Gitu ya. Di sini Allah yang ingin saya sampaikan adalah kenapa Islam itu tadi kok keren gitu ya. Kok aturannya lengkap gitu ya. Kok apapun bisa dijawab oleh Islam ya.
Kok Islam itu? Kata Allah, ini bukan lagi konsep. Kalau ada yang pernah belajar materi di bawah naungan agama Islam, pernah Pak Indra belajar materi itu? Ada itu materi awal dasar-dasar ya. Di bawah naungan agama Islam, Islam itu arahnya kemana? Kalau dalam usul fikih itu hukum wad'i itu seperti apa, hukum taklifi itu seperti apa? Apa bedanya hukum yang dibuat oleh manusia dan hukum yang dibuat oleh Allah? Itu ada di pelajaran kalau di usul fikih ada. Kalau di materi pembelajaran pendidikan Islam dasar itu ada di bawah naungan agama Islam, gitu ya. Jadi Islam itu sebenarnya konsep siapa? Gitu ya. Islam itu konsep apa? Islam itu keberadaannya sudah seperti apa? Harusnya tahu. Sebagai umat Islam harusnya tahu. Islam itu konsep siapa? Islam itu konsep siapa? Konsep Allah. Itu yang harus kita yakini. Quran itu saha? Ya Allah. Ari Nabi Allah. Ari konsep akhirat itu konsep siapa? Nanti akan dibalas segala amalmu, akan ditimbang, diasupkan ke neraka, ke surga. Itu konsep siapa? Konsep Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu baca satu huruf, aku akan balas 10 kali lipat. Itu konsep siapa? Konsep Allah. Kalau kamu sedekah, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah 700 kali lipat. Kalau kamu sedekah satu, masalu ma yunfiquna fi sabilillah kamatsali habbah akan seperti satu biji. Fi habbatin ambatat sab'a. Dari satu biji itu akan menjadi 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Dari satu tangkainya itu akan tumbuh 100. Jadi akan satu kali infak di jalan Allah itu akan dikali lipatkan 700. Itu konsep siapa? Konsep Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau konsep jelema geus bangkrut itu. Gitu ya. Kalau ada konsep Bapak misalkan sok anu gawe ka saya gajihna 700 kali lipat. Geus bangkrut orang gitu ya. Tapi kalau Allah kata Allah wallahu ghaniyyun halim. Kalau ente tidak melaksanakan haji sekalipun itu gak bakal ngaruh kepada kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Ente tara ngadoa tara sarolat kitu ngaruh ka saya. Cek Allah sok sadunia ngadoana ka saya, menta rezeki ka saya cek Allah. Walillahi khazainus samawati wal ard. Aku itu bendahara langit dan bumi kata Allah. Ente sieun ngadoa ka saya tadi kabulkeun ku saya. Kata Allah catatan aku itu tidak akan pernah ada yang bisa menghapuskan. Gitu ahsaynahu fi imamin mubin akan kekal dan tidak ada yang bisa menghapuskan. Ente takut gak bakal tercatat, tidak terawasi, saya lalai kata Allah. Saya itu gak pernah tidur kata Allah. La ta'khuduhu sinatun wala naum. Ya. Apakah kita takut kalau kita berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, beribadah ke Allah teu kabayar? Teu kabalas, teu kacatet. Kata Allah, jangankan itu, getaran hatimu saja kata Allah, aku mendengarnya. Dalam Al-Mulk dikatakan wallahu alimun bidzatis sudur. Bidzatis sudur getaran hati itu. Kata Allah, aku bisa menghisabnya apalagi pagawean ente anu dina. Kata Allah ya. Jadi jangan sampai kita meragukan tentang agama ini. Kenapa? Karena agama ini adalah konsepnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang mengatakan ini konsep Muhammad, kan di jahiliyah gitu. Wah, imam menang Muhammad, S2-na di mana cek? S3-na di mana? Mana laboratoriumna Nabi Muhammad jadi apalun angkasa alam semesta bahwa teori heliosentris geosentris itu belum ada. Tetapi kenapa Nabi Muhammad bisa mengatakan wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim. Matahari itu berputar pada porosnya. Wah, enggak matahari mah katanya. Matahari mah tidak beredar gitu. Wa kullun fi falaqi yasbahun, setiap benda langit itu memiliki lintasan. Wah, enggak, matahari mah enggak punya lintasan karena dia mah berputar pada dirinya sendiri. Dia juga mengintari galaksi. Gitu ya. Coba buka buku Al-Jindani, buku Dr. Majid gitu ya. Mereka mengatakan tentang dalam tafsir sainsnya gitu ya, bahwa matahari pun mengelilingi siapa alam semesta. Karena ini hanyalah salah satu dari
tata surya. Jadi matahari itu hanya salah satu dari tata surya. Kalau di galaksi banyak lagi nanti, gitu ya. Jadi jangan sampai kita meremehkan tentang agama Islam, ya. Kalau ada yang mengatakan ini adalah konsep Nabi Muhammad, dijawab oleh Allah dalam ayat ini. Kata Allah, wa kadzalika auhayna. Begitupun engkau, ka-nya itu kembali kepada Muhammad. Begitupun engkau wahai Muhammad, auhayna ilaika, aku yang memberikan wahyu kepadamu. Jadi Nabi pun bukan jijienan sendiri, bukan sekolah dulu, bukan S2, bukan S3. Dia ingin paham gimana cara makan, gimana cara minum, gimana cara membuat negara, gimana ekonomi Islam, gimana cara bisnis dalam Islam, gimana cara membuat pasar, gimana cara rumah tangga, gimana. Nabi iraha belajar. Nah, justru Allah ummikan beliau. Allah tidak, biar beliau tidak terkontaminasi oleh bacaan-bacaan yang asal-asalan. Beliau diummikan dari sejak kecil. Kalau ada kemaksiatan, beliau ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk penjagaan supaya beliau tetap bersih dan orsinil. Lalu nanti diinstal oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi konsep ini bukan konsep buatan Nabi, bukan hasil sekolah Nabi, bukan hasil belajar Nabi, tetapi kata Allah, auhayna ilaika. Ma kunta tadri mal kitab, sebelumnya engkau gak tahu apa itu kitab. Walal iman, beliau juga gak tahu apa itu iman. Gitu kata Allah, walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Tetapi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan petunjuk arahan kepada Nabi harus seperti apa. Mulai besok jangan dulu terang-terangan, tahan. Padahal para sahabat sudah banyak yang minta. Wah, orang umumkan, kenapa kita harus takut dengan kebenaran? Wah, kenapa? Kata Nabi, belum ada perintah Allah. Tahan dulu, tahan dulu. Nah, gitu. Emang Nabi kalau seandainya tidak diarahkan oleh Allah, bahaya. Tetapi Nabi selalu diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara mah begini dulu, tuturkeun. Sementara mah begini dulu, tuturkeun. Terus naik sedikit-sedikit. Sesuai arahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan konsep Nabi gitu ya. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Insyaallah kata Allah, wahyuku akan membawamu kepada jalan siratim mustaqim, kepada jalan yang benar. Apa itu? Siratillah. Inilah jalan Allah Subhanahu wa taala, alladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard, yang memiliki langit dan bumi. Jadi ragu tentang Islam? Hah? Yakin gak tadi kalau kita belajar Islam lagi kita akan hebat? Yakin? Yakin saya mah. Saya ini ke anak saya walaupun letih kene orok kene kudu mulai kamu berprinsip Islam. Kamu mulai konsep hidup kamu konsep Islam. Tidak akan saya biarkan anak saya liar kemana kamu mencari. Karena ayeuna mah anak kita hidupnya di zaman milenial, di zaman media, di zaman bercampur. Memang mereka kolotna bukan Korea, tetapi tontonan mereka Korea, isukan-isukan teh anak saya teh jadi kieu ya teh. Gitu ya. Memang di lingkungan kita tidak ada orang Amerika, tidak tahu adat Amerika seperti apa dalam tontonan mereka. Mereka lihat gimana bule-bule enggak pakai pakaiannya kayak gitu, misalkan ngebuka aurat, makannya kayak gitu, mereka hidup di clubbing, malam-malam mereka kayak gitu. Memang mereka hidupnya di sekitar kita di Islam, tapi tontonan sehari-hari mereka itu akhirnya mereka ya jadi seperti itu. Makanya kita sebelum mereka nanti, mereka hidup di planet mana? Di planet ini. Bakal ke planet lain mah di dia mereka hidup bercampur dengan segalanya gitu ya, mereka akan tahu segalanya. Tetapi saya harapkan sebelum mereka gawa dengan Amerika, sebelum mereka gawa dengan Jepang, dengan Korea, dengan Cina, dengan siapapun, mereka sudah memiliki jati diri saya Islam. Gitu ya. Mereka nanti, bolehkah anak kita kuliah ke Amerika? Boleh. Kata siapa? Enggak boleh. Banyak dokter-dokter Islam yang keluaran dari sana. Bolehkah kuliahnya ke Jepang? Boleh. Tetapi yang saya harapkan ketika mereka di sana, hayo tuh mabok jeung urang, saya Islam. Itu dalam agama saya gak boleh. Sok we maneh mah gae, saya mah Islam. Wah, misalkan hayo tuh buka jilbab, saya mah Islam, cek agama saya begini, keren. Oh, gitu saya inginnya anak kita tuh kayak gitu. Wah, tong salat teh, saya mah Islam, cek Islam mah saya jam sakieu kudu salat teh gae lah. Masalah toleransi mah jangan meragukan agama Islam. Islam itu membolehkan agama lain itu ada. Hega itu agama lain aya.
Boleh cek santu ngan dalam melaksanakannya sok antum abiduna ma abatum ana abidum ma a'bud, saya akan ibadah kepada Tuhan yang saya sembah, kamu sok we Amerika sok we gaya Amerika, saya mah Islam arek saya gaya Islam ngana dibawarkan umat Islam ragu karena Islamna nuturkeun gaya batur tah iya yang jadi bahaya. Islam ragu karena Qur'ana, Islam ragu ke Allah kan ya geus lieur gitunya. Omong umat Islam tapi diajakan karena Islam aneh naon. Makanya kita yakini lagi ini sebenarnya konsep siapa sebenarnya Islam ini. Ya kalau kamu ragu terhadap Allah ya udah sisanya akan batal, karena makanya materi pertama saya tentang Allah itu jangan sampai ketika mengkaji Islam dia masih ragu terhadap Allah. Jadi Allahnya dulu yakinkan, dan ini adalah konsepnya Allah Subhanahu wa taala, bukan konsepnya Nabi. Gitu ya, bukan konsepnya Nabi pun diberikan wahyu dan diberikan arahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu ya. Jadi ini bagi saya gitu ya sebagai umat Islam, Allah itu maha segalanya, maha mengetahui, maha apapun, hukumnya adil, ketetapannya luar biasa, sudah dipertimbangkan demi kebaikan manusia apapunnya. Dan saya tahu kapan ya ketika saya belajar Islam, ketika saya mempelajari hukum Islam, ketika saya belajar aturan-aturan Islam. Sebenarnya gak ada yang merugikan. Sholat 5 menit bisa ngarugikan warung pelanggan sabaraha sih gitu ya. Bisa hilang target. Nu ngalobakeun leungit target mah nonton wae, gular-goler wae, nyoo HP wae, tah eta mah kakarak ngaleungitkeun target karena bisa nepi ka 2 jam nepi ka sabaraha jam. Salat mah gak bakal menghilangkan target, paling 15 menit anu khusyuk oge. Kabana teh khusyuk mah 5 menit geus bareres geus baraling. Mereka menganggap ini sebagai penghalang, ribet agama Islam mah loba ibadahna. Ngan 5 menit teh nu ribet mah maneh loba ngawangkong, loba heureuy nyoo HP wae, tah eta mah nepi ka 1 jam 2 jam eta mah menghabiskan waktu kekarak gitu ya. Jadi insya Allah konsep Islam itu kalau yang belajar ya belajar, otaknya dibuka lagi, dijernihkan lagi, hatinya disucikan lagi, sebenarnya sesuai dengan fitrah keadaan manusia. Makanya Allah mengatakan, kata Allah, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Insya Allah agama ini tidak akan memberatkanmu, agama ini justru akan mempermudah hidupmu, akan melancarkan aktivitasmu, akan melancarkan segala kehidupanmu, akan membimbing hidupmu ke arah yang lebih baik, siratim mustaqim, arah yang selalu Allah tunggu-tunggu, dan ini adalah arah Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sebagai umat Islam mari yakini lagi ya. Siap ya? Mari kita yakini lagi. Saya keur nyoba gitu ngayakinkeun diri saya da keukeuh we nya gimana pun ini ya, kita teh hadim anak muda hidup di zaman yang sekarang seperti ini gitu ya. Wah, tawaran dunia itu sudah luar biasa. Godaan dunia itu sudah luar biasa. Ajakan terhadap hawa nafsu itu hari ini sudah luar biasa. Kalau kita tidak mencoba meyakinkan diri kita lagi tentang agama yang kita miliki, tentang aktivitas sehari-hari yang kita laksanakan, geus ombang-ambing hidup kita. Makanya saya meyakinkan, kadang ketika ceramah seperti ini saya sebenarnya ngayakinkan karena diri saya kade terombang ambing. Kade gitu, jangan sampai kamu ustadznya juga ternyata besok sudah ngacapruk, wah gitu ya. Ustadznya sendiri yang harus mulai meyakini bahwa Islam ini adalah agama hebat. Makanya kalau setelah itu ustadz jangan ragu lagi menceramahkan agama Islam, tong ragu menyeramahkan Allah Subhanahu wa taala, tong ragu jebret begitu. Dan insya Allah debat hayu, ngobrol hayu, dan kita buka secara akal sehat, kita buka secara hati nurani. Lihat lagi, baca lagi, mari kita pelajari lagi. Kalau ada yang sesat, mari kita umumkan kepada dunia. Wanimah isukan hancur itu. Gak ada. Allah sudah nantangnya 1400 tahun. Ditantang setiap zaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Allah, Quran ini gak ada keraguan di dalamnya. Wa in kuntum fi raibin, apabila kamu ragu mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisurah, datangkeun sasurat yang mirip Quran, kata Allah. So, wad'u syuhada'akum, panggil teman-teman kalian, jangan sendiri. Panggil profesor-profesor itu, panggil dokter-dokter itu, buat satu surat seperti Al-Quran, lalu umumkan kepada dunia, kami membuat seperti Al-Quran satu surat. Coba umumkan. Dan kita nanti adu gagasan, adu konsep dan lain sebagainya. Mari kita uji hasil risetnya betul atau tidak seperti Al-Quran.
Kata Allah, fa illam taf'alu, gak bakal pernah bisa walan. Oh, kalau sudah walan tidak akan pernah taf'alu. Tidak akan pernah, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari sebagai umat Islam, saya ingin meyakini kembali Islam saya ingin meyakini lagi agama saya, dan insya Allah di Indonesia itu tidak terlarang, itu dijamin oleh undang-undang dasar. Setiap warga Indonesia berhak untuk melaksanakan agamanya masing-masing di atas kepercayaannya masing-masing. Kenapa? Kalau orang lain ketika itu saya harus toleransi kepada mereka, tetapi ketika saya menjalankan agama saya, kenapa mereka tidak toleransi kepada saya? Saya akan toleransi terhadap hidup mereka, tapi mereka pun tolong toleransi terhadap agama saya. Gitu ya. Jadi kadang saya suka naonnya, namanya gemes teh kumaha. Aduh, ari urang ka mana teh kudu bager, ari mereka urang nah teu bager gitu ya. Hari ini Palestina gitu. Kenapa kita harus mengakui kedaulatan dunia, tetapi dunia tidak mau mengakui kedaulatan kita? Kenapa orang yang merebut daerah kekuasaan mereka katakan penjajah, tetapi yang merebut kekuasaan daerah Islam mereka tidak katakan penjajah? Kadang laman buka tuh kita tengok ngobrol teh gitu. Saya oke orang lemur geus kaharti, komo ente anu levelna pendidikan geus level dunia kudu nama geus kaharti gitu. Mari kita fair lagi, mari kita lebih terbuka lagi, mari kita lebih jernih lagi pikirannya gitu ya. Kalau mau lihat sejarah, mari kita lihat lagi sejarahnya, mari kita buka lagi, dan ini yang saya yakinkan kepada kita semuanya. Dan kita gak usah malu-malu. Malu gak menyebarkan agama Islam? Hah? Malu gak untuk menyebarkan agama Islam? Enggak. Takut gak? Tidak. Si ragu-ragu gitu. Pokoknya mah tapi kan tentang agama Islam, itu sudah waktunya. Undang-undang ngajamin coba hidup di negara ieu, dijamin teh? Dijamin, taroskeun ka ahli hukum. Saya wanita ku sabab saya geus sekolah di hukum. Jadi apa? Emang saya ngagogoreng baturan teu? Emang saya ngahina baturan teu? Saya menjalankan agama saya dan saya menceramahkan agama saya. Kenapa saya harus ragu? Dan ini bisa dibuktikan ilmiahnya. Silakan mari kita buka Al-Qur'annya dan lain sebagainya. Jadi hadirin semuanya jangan ragu lagi. Jangan kita malu-malu lagi. Kalau antum yakin agama antum adalah agama benar, turunkan ke anak antum. Kalau antum yakin bahwa agama Islam adalah agama yang benar, terapkan dalam rumah tangga antum. Tong ragu, bek, gitu. Nu ragu-ragu nu karunya mah gitu ya. Setengah-setengah hirupna. Kasihan dia selamanya gitu we. Engke nanti pusing jeung pusing we hirupna teh. Nyelaman pusing gara-gara tenerapkeun agama Islam tong ngeluh ka saya. Gitu ya, kalau ente misalkan anaknya nanti buka aurat inungna ngantepkeun gitu ya, anaknya keluyuran malam bapaknya ngantepkeun, anaknya bermaksiat ibu bapaknya ngantepkeun, lamun suatu saat anaknya cilaka tong ngeluh ka saya tuh gitu ya. Kalau anaknya sudah ngaji Quran, dia menutup auratnya, sehari-harinya baik ke gurunya, hormat ke orang tuanya gitu ya, sehari-harinya dia berakhlak mengikuti Rasulullah. Kalau ada salah baru kita ngeluh sama-sama. Kepada Allah kita ngeluh, protes atas janji Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hari memang hirup tidak sesuai dengan aturan agama Islam, terus budakna cilaka jadi bangor jadi ieu, tong ngeluh atuh. Titah sah ente tidak menerapkan agama Islam dalam hidup kita. Mari kalau saya gitu ya, sadar ketika tentang anak saya apabila ada bermasalah, saya cek kira-kira ini mana aturan Allah yang dilanggar oleh saya, mana hidup ini yang belum sesuai dengan aturan Allah. Pasti dah ini teh aya masalah anu tidak sesuai dengan aturan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ada masalah dalam hidup saya, itu yang selalu saya tanya, pasti ieu teh ada aturan Allah yang saya masih melanggarnya gitu ya. Jadi seperti itu yang harus kita yakini, dan ini insya Allah adalah jalan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya adalah ini suratnya familiar ini ya, familiar itu jadi keluarga Lin. Sudah terkenal dalam hidup kita gitu ya, sudah biasa dalam hidup kita, dan kita juga jangan sampai nggak ngeh bahwa ayat ini ada dalam hidup kita gitu. Ada ayat ini dalam sehari-hari kita, ada ayat ini? Ada, ibu, ayah, bunda ada? Ada. Tiap hari suka dibaca. Atuh tara maca ieu mah berarti tara salat.
Suka dibaca ayat ini, suka setiap hari. Dan ayat ini teh mencerminkan adalah gambaran dari umat Islam. Unggal poe sumpah ini kita baca. Ada yang suka ikut berjanji. Di kampung saya mah lagi musim yang berjanji teh Bang Emo. Ngeliling ibu-ibu teh berjanji. Kami berjanji. Bukan naon teh keur berjanji senarek mayar hutang. Mal kabur. Ayo ngagaruno deh saya. Kita baca we Al-Fatihah itu janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiap hari kita itu baca itu. Hari itu janji diturutan, hari iyo janji teh pernah. Kita tuh tiap hari kalau baca ini, kita sedang berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita adalah agamanya Islam. Kita coba ya dari satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat itu mengatakan bahwa kita dalam sehidup sehari-hari akan selalu diawali ya dengan Allah Subhanahu wa taala dulu gitu ya. Ba di sini dia terdengan. Kalau dengan ini bersama, nempel terus gitu ya. Kalau ba ini selalu bersama, nempel terus gitu ya. Itu secara terjemah bahasa Arabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kami itu dalam hidup sehari-hari akan terus bersama Allah Subhanahu wa taala, nempel terus, muat terpisahkan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Pas arek nyembelih ini bersama Allah, bismillahirrahmanirrahim. Makan ini bersama Allah, bismillahirrahmanirrahim. Artinya bismillahirrahmanirrahim kita ikrar berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengatakan akan terus bersama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah yang sudah Maha Rahman, karena Allah yang sudah Maha Rahim. Cek Allah kalau ingin mengetahui Rahman Rahimnya Allah, ini pernah diuji oleh Nabi Sulaiman gitu ya. Bagaimana tentang Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Hikam dikatakan, siapakah yang paling Rahman Rahim di dunia ini? Kalau ada yang mengatakan ibu yang paling Rahman Rahim di dunia ini. Ibu bager ka kita. Gitu ya. Gara-gara kunaon? Itu apalun orang teh jahat. Gitu ya. Tatangga bager ka urang teu apalun. Ditutup aibnya. Tidak tahu kejahatan kita. Suami masih kene ka istrina tuh luar biasa. Karena tidak tahu saja isi hati dan aibnya. Tersebut sebaliknya, istri masih terus ke suami teh cinta karena tidak tahu aibnya. Kata Allah, hari ini aku akan bukakan seluruh aib kamu. Siap Bu? Pak, siap. Hari ini Allah bukakan seluruh aibnya. Dibukakan ke istrina, laman suamina. Wah iya pokoknya aku saya dibuka kabeh aib mana ke istri mana. Ternyata suami lagi dibukakan aib istrina kabeh ku Allah dibere kopianana tah ya kopian aib istri ente hatena teh sok kieu wae tah. Aman ente eueuh teh sok kieu tah ieu aibna. Tidak ada manusia yang tidak memiliki aib. Bagaimana kalau hari ini Allah umumkan aib kita kepada dunia? Bagaimana kalau hari ini aib kita diumumkan kepada dunia? Kumaha? Saya mah geus geus malwani kaluari mah pasti geus ngaliang gitu. Era tuh aib kita dibukakan oleh Allah Subhanahu. Tapi Allah yang setiap hari mengetahui aib kita, setiap hari masih memberikan nikmat kepada kita, masih menunggu kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, aku itu Rahman dan Rahim, kasih sayangku tidak terbatas. Ya gitu ya. Kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi ente masih meragukan untuk beribadah kepada saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah tetap pernah pula pilih, kalau selama aku sudah berjanji jatah rezekimu sekian, kalaupun kamu jadi kafir tetap jatah rezekimu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya jatahna pas 4 bulan geus tercatat di Lauhil Mahfuz jatah rezekina si ini segini. Ke depan bagaimanapun hidup dia tetap akan dipenuhi jatah itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan itu sudah janji Allah. Ngan engke di akhir tinggal dihisab babalitungan itu jeung Allah Subhanahu wa taala. Nah itu jadi Rahman Rahimnya Nabi Sulaiman pernah membuktikan. Saya ingin nyobaan atau Rahman Rahim Allah sapoe weh digantikan ku Nabi Sulaiman. Sok siap. Cek Allah ku Allah diberi rezekina sing loba. Belum dikasih. Nabi Sulaiman tuh kaya sekali. Cek Allah PKL sapoe Rahman Rahim Allah gitu. Tolong kasih makan seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Ngahulang kan?
Yang ada di laut jangan sampai ada yang kelaparan satupun. Gitu tiba-tiba ikan laut isukan ngagaloler kabeh kurang kalaparan Allah can mere dahar ka kami. Teu pernah. Nu kalaparan manu diurus ku jelema gitu. Man manuk aya nu paeh ngagoler teu kaparaban eta mah nu ngurusna jelema. Coba manuk di leuweungnya, ibu boga 2 pasang manuk. Hiberkeun ka leuweung tong asalkeun jelema tong aya nu ngala 10 tahun weh, pasti loba deui manuk kitu di leuweung. Anu ayeuna di pasar-pasar wahai tukang-tukang manuk lepaskeun manuk ka leuweung tungguan 10 tahun ke loba deui. Nu ngarawatna Allah Subhanahu wa taala. Lamun boga lauk dina akuarium lepaskeun we ka wahangan. Brek. Asalkan sepakat eueuh nu nguseup deui, eueuh nu ngaracunan wahanganana, biarkan saja seperti itu bakal banyak deui serius. Jadi beda kalau sudah Allah. Kan lamun anu ngurusna jelema nyaeta kitu. Kadang capek sare heula poho aya nu can kaparaban aya nu kaliwat aya nu itu apa sakumaha nyaah kana manukna oge ada keukeuh jelema mah aya kasibukan aya lalaina aya pohona. Nabi Sulaiman pernah sehari sok PKL hayang apa Rahman Rahim Allah mah ku saya di GS dikasih rezekinya yang banyak sok paraban sakabeh lauk anu aya di alam dunia cak Allah termasuk semut, termasuk cacing, termasuk binatang melata yang ada di dalam bumi. Paraban ku ente. Sapowewe PKL Rahman Rahim Allah. Tetapi semua terkasih tidak ada yang terlewat gitu. Ngahulang gitu kan sing boga bangsa jin, sing boga bangsa nanaon. Kan Nabi Sulaiman tuh punya rakyat bangsa jin, punya ini. Tetapi dari kitukeun mah tuh bingung sok. Jadi jangan pernah menyepelekan tentang Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ingin selalu bersama Allah tuh. Allah mah luar biasa. Geus apal aib urang ge dihampurakeun we Allah mah. Urang badagong kadang geus poho geus ripuh we ka karak, balik di Gusti, aduh ayeuna we ayeuna. Ayeuna hayang cagur gitu engke mah isukan marek, isukan teu ceureuh deui eta eta. Gusti ah kitu we urang. Urang mah geus mempeun urang teh. Allah Subhanahu wa taala mah apaleun aib urang kabeh oge. Nah eueuh ka era ka Allah. Jadi mari kita sama-sama bismillahirrahmanirrahim. Kita akan selalu memuji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah yang selalu merawat alam ini, mataharinya dirawat oleh Allah. Pernah matahari stop sapoe lagi renovasi? Pernah? Teu pernah. Coba bayangkan kalau seandainya matahari itu diurus ku jelema. Kumaha? Teu aya renovasi heula bensinna kebeak deui. Enggak pernah. Bumi melintasi porosnya selama ratusan ribu tahun. Bumi ini pernah direnov heula kitu lintasanana? Enggak pernah. Ya. Kenapa? Karena Allah Rabbul Alamin. Aku perawat dari alam semesta ini kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah kalau belum waktunya tidak akan pernah ada yang berbenturan satupun kata Allah. Tapi kalau sudah waktunya kata Allah nanti aku akan benturkan nanti langit akan aku gulung. Dunia ini aku akan pecahkan kata Allah. Suatu saat kalau sudah waktunya. Tapi kalau belum waktunya kata Allah semua akan terjaga dengan rapi karena menjaganya tanpa pernah tidur, tanpa pernah lupa. Coba lamun anu ngajagaan alam dunia, ku jelema geus teu kuateun, manehna nunutan mah unuk kunaon anu ngajagaan tunuheun. Ya, itu cilaka. Jadi Allah Rabbul Alamin, Maliki Yaumiddin, suatu saat Allah akan menjadi raja yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Suatu saat Allah akan menunjukkan kekuasaannya. Aya nama sok we ditungguan lah sampai kalau pangtazir, kalau Allah mengatakan pangtazir innahum muntazirun. Apa artinya? Pangtazir tungguan. Innahum muntazirun da kame maneh maka BG ditungguan ku Allah Subhanahu wa taala sampai menghadap Allah baru kata Allah aku akan buktikan bahwa aku adalah raja. Aku maha adil, aku maha bijaksana. Sebesar apapun amal kebaikan aku akan balas. Di dunia boleh orang baik tidak ada yang menghargai. Orang baik sekarang diserang di kitu eueuh nu ngabela tetapi kata Allah, tunggu ketika masuk ke hadapanku tidak akan ada yang dizalimi sedikit pun. Ini adalah panggung hanya panggung ujian, ini hanyalah laibun walahwun, ini hanyalah panggung sandiwara. Susah, berat, itu hanya ujian dari Allah. Tetapi nanti di saat menghadap Allah, sakaratil maut sudah terjadi. Di saat seperti itu kita akan mendapatkan sekecil apapun dari amal yang kita lakukan. Misqala dzarrah, sekecil itu pun akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah ragu gitu ya. Dengan suatu saat Allah mengatakan Maliki Yaumiddin ini nanti aku akan menjadi rajanya. Tidak ada lagi. Kalau sekarang sok we cek Allah lah. Jung diuji heula.
naikkan balik deui atawa henteu, tobat atawa moal, ini atawa terus we sampai pada waktunya. Kata Allah baru akan aku tunjukkan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Termasuk Palestina hari ini. Kalau Allah mau geus diberesan teh baheula lagi gitu ya. Tetapi menguji apakah muslim ini ada keneh atau tidak. Ya. Muslim ini masih peduli atau tidak. Tuh kan ngalawan dunia bukan masalah tengaruh sana saya mah mere duit 1000 naon ngaruhna ya memang kayak gak berpengaruh tapi 1000 itu akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kontribusimu 1000 leung keneh daripada nun teh. Kontribusimu like and share. Oh, ayat tentang berita Palestina serabarkeun ka mana sebarkeun jangan dibungkam. Memang dunia ini hari ini sudah waktunya dibuka gitu ya, jangan terus dikendalikan oleh mereka. Pasti bocor berita mereka Eropa ke mana sedikit-sedikit dan alhamdulillah berkat itu dunia jadi tahu siapa umat Islam dan warganya mah sudah mulai banyak yang masuk agama Islam, tinggal di para petinggi-petinggi dunianya saja hari ini. Coba no demo di Amerika sekarang bagaimana, coba no demo di London hari ini bagaimana, mereka juga yang sadar hati nuraninya, yang baca sejarah tahu siapa sebenarnya penjahat di dunia ini. Tapi kata Allah biarkan, Islam sedang diuji hari ini, saudara-saudaranya sedang diuji, yang jauh sedang diuji. Biarkan Palestina. Kalau di film mah tereh beresan, lamun jahat na geus merajalela berarti tereh beresan. Lamun di Power Ranger lamun si monster na geus berubah jadi gede berarti Power Ranger na tereh ngaluarkeun robot gede. Gitu ya. Man baheula saya keur leutik nungguan iraha jahat. Lamun jahatna masih kene ya kayak gitu. Lila keneh filmna. Laman si aktor anu baikna geus dipenjara, geus ditalian, geus ieu, geus tereh kitu. Geus tereh beres di filmna ya. Gitu ya. Jadi berarti ya tereh selesai ya perang teh. Man Israel geus kan ayeuna geus membabi buta Israel. Geus teu ningali budak leutik, geus teu ningali rumah sakit, geus teu ngadenge teriakan dunia dia. Babi buta teh bahaya, babi ente buta ge bahaya. Serius. Coba man babi teu buta kumaha? Lempeng we manehna mah geus teu ngadenge kiri kanan komode babi buta. Lebih cilaka deh. Gitu ya. Jadi seperti itu hadirin rahimakumullah gitu ya. Tetapi kata Allah, kalau kamu sudah paham tentang Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Beribadahlah kepada Allah, jadilah orang baik. Dan berharaplah kita itu ingin di jalan ini terus selamanya. Ya, kata Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau kamu sadar bahwa Allah itu hebat, bahwa Allah itu keren, bahwa kamu akan dihisab oleh Allah, maka tugas kamu adalah iyyaka, hanya kepada Allah. Na'budu, kita memasrahkan diri, bertaat, taubat dan hanya kepada Allah. Nasta'in, lamun aya nanaon hanya ke Allah, minta tolong rumah tangga acak-acakan ke Allah, budak teu ceureuh ke Allah, dagang keur hancur ke Allah, ekonomi kerusak ke Allah, awak keur gering ke Allah, cek Allah. Nasta'in, datang kepadaku. Ada teu pernah datang mah atuh da pernah ditulungan barengan ku Allah gitu ya. Kata Allah, datang ke Allah kumaha? Salat teh kita ngobrol jeung Allah, curhat jeung Allah, ketemu jeung Allah. Leuwih alus ka imahna datang ulah di miskolan wae. Ieu mah ti jauh we ngaduduk di WA. Datang ka imahna pangihan ngobrol ketemu. Itu lebih sopan kata Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi lanjutkan. Dan kata Allah, tidak ada yang menjamin orang yang sudah soleh, orang yang sudah na'budu nasta'in. Coach, ayana ibu bapak ada rumah tangga orang mah geus bager, rumah tangga orang mah geus soleh, barudak geus bager. Ayeuna minggu hareup ngajamin teu bager? Menjamin ka baik? Belum tentu. Ada sekolah orang mah geus alus. Ayeuna 10 tahun deui alus mah belum tentu. Makanya kita harus berjuang yang terakhir setelah beribadah kepada Allah, setelah meminta kepada Allah apa? Terus kita meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tolong tunjukkan jalan ini terus kepada saya, terus tunjukkan jalan ini kepada saya. Jalan apa? Jalan siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang diberi nikmat, jalan orang-orang baik. Ghairil maghdub, bukan jalan yang dibenci, bukan jalan orang yang sesat. Nah ini ngebahas Yahudi cocok ini kalau ghairil maghdub gitu. Jadi Yahudi itu gelarnya di hadapan Allah tuh maghdub, yaitu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Lain teu apaleun Yahudi teh aturan agama langit itu bukan enggak eta. Mereka tahu kok aturan agama langit. Mereka tahu sejarah palalintar sebenarnya maneh. Tetapi mereka tidak menjalankan itu, maka cek Allah mah leuwih amakeun kanu pinter tapi teu ngalaksanakeun taat ka Allah. Makanya maghdub. Anu kadua sesat.
Nu sesat mah bukan karena ini tapi karena bodoh gitu. Karena Yahudi mah hese dipolitikeun gitu. Kan ari urang mah bisa wae jadi dolinnya. Gampang dipolitikeun saeutik bere gocap, beres pinah belah ditu. Isukan aya nu datang mawab jalan pinah ka belah dieu. Isukan kan kadang deui 2024 resep kikieuan teh. Isukan aya nu mawab jalan, siap kami akan mendukung Anda. Pinah belah ditu. Isukan ada aya nu mawab BLT pinah ka belah dieu. Isukan resep kan orang mah dina nu kitu teh. Terus we. Nah, orang-orang yang bodoh itu akan tersesat. Akan mudah terombang-ambing. Orang pintar perbuatannya itu akan dibenci, akan melampaui batas bahayanya. Nah, orang kumaha matakan orang mah ulah-ulah bodoh sebenarnya supaya tersesat gitu ya. Dan kalau pintar jangan magdub. Nah, itu yang kita minta kepada ya Allah, saya tunjukkan jalan yang baik, jalan yang lurus, jalan orang yang diberi nikmat, jalan kebaikan. Dan jangan sampai saya masuk kepada jalan yang dibenci dan jangan sampai kepada saya jalan yang sesat. Ini setiap hari kita minta kepada Allah, ya. Tetapi nu ditakutkan ini teh pernah karasa pada orang teh unggal poe nya. Ari ayeuna dikaji asa karasa teh, pada orang teh unggal poe maca eta terus unggal poe maca eta. Ibu bapak setiap hari minta ke Allah yang di jalan Islam. Nah, hari Islam teh pernah dipelajari gitu. Nah, hari Islam teh diyakini padahal unggal poe hayang dina jalan Islam gitu ya. Mencegah budak mah nu lapar unggal poe jejeritan we ari dahar henteu gitu. Lapar atuh ini lapar atuh ini dahar ka warung nganyuk ke nginyeum ke wareg ke ya mah jejeritan we kata. Ya Allah tunjukkan jalan yang benar, tunjukkan jalan yang benar ari hirup kitu we kata lu. Diajar deui henteu, maca deui henteu, diamalkeun henteu kitu we. Ente mah. Gitu ya. Padahal ini tuh doa ini tiap hari loh kita ucapkan. Ini keinginan keinginan orang lain atau keinginan kita? Hah? Keinginan kita. Ini keinginan orang lain, keinginan kita? Keinginan kita. Bapak, Ibu dina surat Al-Fatihah maca Al-Fatihah ihdinas siratal mustaqim eta nu macakeun batur atawa urang-urang nu macakeun ya Allah tunjukkan saya kepada jalan yang benar, tunjukkan saya pada jalan benar. Jalan mana juga jalan Islam atunya diajar deui. Yakini kembali, amalkan kembali itu jalannya Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi kadang saya ge sok mana itu ngapoe hayang bager, hayang bener, hayang rapih di rumah tangga, budak hayang saroleh, tapi saya ningali hirup ente teh siga nu embung da. Ningali ti manana coba anu hayang bager teh gitu. Di manana nu hayang saleh teh hirupna ge kitu salat subuh. Henteu sia eta mah ieu kitu, kabatur amak-amakan wae, kaburuna teh sopan. Di mana maneh teh hayang bager gitu. Kalau ingin baik itu coba mulai perbaiki, coba mulai rubah lagi hidupnya. Subuh bangun deui, barudak hudangkeun ajakan di rumah ngararaji, ka kolot ajarkeun sing sopan, ka guru ajarkeun sing sopan, ka tatangga. Baca deui ajaran da itu teh sebenarnya simpel ajaran geus ti baheula kitunya. Ti emak-emak urang ge da Islam kitu perasaan. Kenapa sekarang teh banyak yang berubah umat Islam teh? Nah ini karena memang dunia sudah terbuka, godaan sudah di mana-mana, ajakan iklan sudah di mana-mana sehingga Islam itu mulai yang sudah tidak mirip Islam lagi. Itu ya. Pakaiannya sudah enggak Islam lagi, cara hudang salatnya sudah enggak Islam lagi, cara makannya sudah enggak Islam lagi. Di imahna ge sudah enggak ada tradisi-tradisi Islam lagi. Dalam hidupnya juga sudah tidak ada lagi aktivitas-aktivitas Islam lagi. Padahal di KTP-na Islam manehna, lamun teu disebutkeun Islam ngamek manehna. Lamun maot teh disolatkeun ngamek, nah bapak aing teh disolatkeun, udah tara salat teh. Ah teu Islam kene. Wah, gitu ya. Jadi mari kita sama-sama ya ini mah saya mengajak balikin lagi akal sehatnya, kembalikan lagi hati nuraninya, kembalikan lagi keyakinannya. Kalau kita memang ingin lebih baik, kalau bagi saya adalah kembali kepada Islam. Tetapi lain hanya sekedar di mulut, bukan hanya sekedar slogan saya akan kembalikan Islam itu kepada. Jadi hirup saya ge Islam deui, rumah tangga saya Islam deui, aktivitas saya ada Islam deui. Next lanjutkan. Jadi di Al-Fatihah ini menyadari bahwa kita teh Islamnya sok jeung Allah. Tadi di Al-Fatihah kita sadar kita teh Islam. Sok Allah insyaallah. Sok muji Allah insyaallah. Yakin Allah teh Rahman Rahim
Yakin Allah teh bakal jadi raja di akhirat anu bakal ngahisab sagala-gala. Bada ibadah ka Allah. Ingin diberi hidayah oleh Allah. Berarti kita teh Islam insyaallah. Makanya tadi sebenarnya di surat Al-Fatihah geus ngagambarkeun ente teh Islam, unggal poe hayang dibere hidayah, unggal poe hayang dibere petunjuk, ente teh Islam gitu. Tetapi mari kita yakini, mari kita jalani jalan ini tanpa keraguan dengan penuh kebanggaan. Ini seruan saya. Ini jalan Islam. Mari kita bangga lagi, mari kita yakini lagi gitu ya. Kalau Allah mengatakan dalam surat Al-Imran ini, Allah mengatakan fa kaifa takfurun. Ente teh arek kafir deui gitu ya. Bagaimana ente teh kafir lagi? Gitu ya. Wa antum tutla alaikum ayatihi. Padahal di imah ente teh aya Quran, aya terjemahna, aya tafsirna, Allah geus ngajelaskeun kumaha ajaran agama Islam. Kumaha bageurna agama Islam. Bagaimana baiknya, bagaimana konsepnya, bagaimana kerennya sains Islam di Al-Qur'an itu sudah ada. Wa antum tutla, dan kamu baca lagi ayat Allah, wa antum tutla alaikum ayatihi wa fikum rasuluh, dan dalam kehidupanmu sudah banyak ustadz yang menjelaskan bagaimana dulu Nabi radikal tuh. Nabi mah boboro radikal, musuh nanosok ngahina kayak dihuapan sedikit-sedikit, nyuapinnya juga pelan-pelan. Nabi mah Toib geus ngababetan ge ditungguan ku Nabi mah, mudah-mudahan we keturunan mah teh kitu gitu. Lamun Nabi radikal mah tuh beak gitu ya. Nabi itu enggak baik kata tanggana terhadap musuh. Hari ini orang barat aja mengatakan bahwa Nabi itu orang terkeren di dunia. Kata Allah, mana itu arek jadi kafir? Padahal Al-Qur'an setiap hari kamu baca, Rasulnya. Jadi wafikum rasuluh, Rasul itu kehidupannya suka kamu kaji, di kehidupan kamu sehari-hari sering mengatakan saya ingin ikut Rasul, saya ingin jadi umat Rasul, saya ingin mengikuti, saya ingin mencontoh Rasul. Wa man ya'tasim billah gitu ya. Jadi kata Allah, pira ku arek kafir deui. Kalau kata Allah, wa man ya'tasim billah, berpeganglah kamu kepada ajaran agama Allah, faqad hudiya ila siratim mustaqim, sesungguhnya kamu pasti akan diarahkan kepada jalan yang benar. Oleh sebab itu Allah memanggil, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang enggak mau kafir lagi, yang masih tetap beriman dalam agama Islam, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Maksudnya adalah wahai yang sudah yakin bahwa Islam itu benar, laksanakan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Itu kan artinya ittaqullah. Tetapi bukan slogan haqqa tuqati, yang benar ngejalaninnya, bukan cakapeung-kapeung ngajalani sakapeung-kapeung henteu. Cakapeung-kapeung ingat sakapeung-kapeung henteu. Cek Allah haqqa tuqati, dan bertahanlah kamu wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bertahan. Jadi lain ayeuna cager tahun hareup jadi kafir deui, tahun hareup cager atau jadi kafir deui. Kata Allah, bertahan wala tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'a, berpegang teguhlah kalian semua dalam aturan agama Allah Subhanahu wa taala. Slide terakhir dari saya. Tadi mulai jam berapa? 9:30. Sekarang 10:30, sajam gitunya. Wah, tong lama-lama teh. Boboro teh lama, orang kesel tadi. Insya Allah. Ini slide terakhir dari saya. Seruan bagi orang yang beriman itu adalah kalau gak ingin rugi, kalau gak ingin cilaka, karena dalam surat ini Allah bersumpah. Kata Allah, demi waktu. Jadi sebenarnya yang celaka itu gara-gara ada waktu. Kalau gak ada waktu mah mau cilaka. Ya. Yang soleh itu bisa jadi gak soleh teh karena lama. Coba laman waktuna sakedeung. Pas soleh dicabut ku Allah geus mal maut. Tapi laman pas soleh diberi umur deui panjang eta yang mempertahankan kesolehan dina umur panjang teh. Aduh ya Allah atuh pu ayeuna we mangpeung bager cabut teh. Aduh nepi ka minggu hareup mah teuing kuat teuing teu gitu. Jadi seperti itu. Jadi kalau sudah diberi waktu, orang miskin bisa jadi kaya, orang kaya bisa jadi miskin. Kalau sudah dikasih waktu, orang yang tadinya jahat bisa jadi baik, orang yang tadinya baik bisa jadi jahat. Jadi sebenarnya masalah kebaikan dan keburukan itu yang harus diuji oleh waktu.
Kalau sudah diuji oleh waktu, baru kita sudah dikatakan teruji. Kalau belum diuji oleh waktu, wah ini mah rumah tangganya keren, kakarake 2 poe geus dikatakan rumah tangga keren. Kalau ingin dikatakan rumah tangga keren mah 20 tahun, terus katingali anakna balalage, rumah tanggana adem ayem, eta rumah tangga keren. Jadi yang sudah teruji oleh waktu, ya makarake, oh ini artis ini rumah tangganya keren, oh boro keren karak 2 poe. Laman artis eta 20 tahun ke bertahan barudakna balalage ternyata ke budakna ka dipenjarakeun asup narkoba jeung encan dikatakan keren. Yang sudah dikatakan keren Islam itu yang sudah teruji oleh waktu. Dan kata Allah, semua manusia yang diuji oleh waktu sifatnya rugi kabeh untung. Capek diuji waktu mah. Antum boga duit 100 juta tahun hareup hayang keneh 100 juta kumaha tah? Capek teu? Bisa tuh hayang tetap 100 juta ngalobaan ke bisa tuh hayang ngalobaan bisa, tetapi perlu capek. 100 juta teh lain ari mung capek mah 100 juta mau ngagedean ya. 100 juta kalau ingin tetap ada minimal bertahan tahun hareup aya keneh 100 juta harus mau capek, harus mau beramal, kata Allah, harus mau saling mengingatkan, pasti mau rugi. Ada yang ngaranna 100 juta tapi gak mau bekerja lagi, sudah gak mau ini, 1 tahun 2 tahun ini bakal habis. Tetapi kata Allah semua rugi. Dia yang di dunia ini nu ganteng, nu cantik, nu eta ge rugi naon? Ngolotan, ngalemahan, iya. Semua rugi. Kalau sudah dimakan oleh waktu semua jadi rugi. Tetapi kata Allah, insya Allah tidak akan rugi kalau orang dari kecil sampai tua, sampai keriput tetap dalam keadaan beriman. Keur ngora baheula sok ngaji geus rumah tangga riweuh capek ngaji keneh amilus sholihat moal rugi cek Allah. Arek kumaha kaayaan ge urang mah tetep we arek jadi jelema bager beramilus sholihat. Saya mah bagaimana keadaan pun tetap mau beriman kepada Allah. Rek sibuk saya mah tetap mau sholat kepada Allah. Saya mah sieun ku kubur, saya mah moal bohong karena bakal dihisab. Saya mah arek beramal saleh. Kalau lupa ya saling mengingatkan saja. Gak ada manusia yang selamanya terus ingat. Kata Allah kalau lupa watawasau bil haq watawasau bis sabar. Ya tugas kita ini dalam hidup sebagai umat Islam dimanapun, di sekolah, di rumah, kalau yang ingin baik dan gak mau rugi, kata Allah, sok atuh. Dari sekarang mah apalagi Bu, tugas kita ini di sekolah ataupun di rumah, nah, tugas kita apa lagi? Ini tugas kita apa lagi? Istiqomah, gitu ya. Tugas kita istiqomah apa? Istiqomah rugi. Istiqomah apa? Istiqomah beriman, istiqomah beramal saleh, istiqomah saling mengingatkan. Amanu amilus sholihat watawasau bil haq watawasau bis sabar. Di sekolah sama Pak Indra dan tim, antum harus istiqomah dalam iman kepada Allah. Guru-guru kita akan dihisab oleh Allah. Coba lamun geus digitukeun kumaha? Sieun teu? Sieun atuh. Lamun aya nu teu ceureuh saya memang moal bisa ngabsen. Tetapi malaikat di pinggir kamu menghisab kamu atuh sieun digitukeun mah. Nu Islam mah, nu iman keneh nu geus teu iman mah moal sieun. Dicatat malaikat bohong. Gitu ya. Jadi tugas kita di sekolah dimanapun terus suarakan iman. Setelah itu istiqomahlah dalam menyuarakan kebaikan amal saleh. Jangan bosan. Da barudak mah geus biasa ayeuna bagur teu ceureuh deui, Gurunya jangan bosan, terus we serukeun kebaikan. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Ya hari ini mungkin dia belum baik, tetapi kita gak tahu, mudah-mudahan dari nasihat-nasihat hari ini suatu saat dia akan jadi orang baik, gitu ya. Kita gak tahu, makanya tugas kita adalah istiqomah, gitu ya. Istiqomah dalam apa? Bukan hanya iman terus, tetapi amal soleh jangan lupa. Saling mengingatkan jangan lupa. Di sekolah istiqomah, di rumah henteu. Di imam geus teu iman deui budak teh.
geus teu amal saleh deui budak ka mana-mana geus sudah tidak ada yang saya harapkan kerjasama. Di sekolah Islam tetap pertahankan terus. Ingatkan mereka dalam kebaikan. Ketika ada yang mau menyeleweng, dia akan mengamalkan amalan agama lain. Dilarang. Ketika dia sudah berprinsip dengan agama lain, dilarang. Ketika dia sudah terkontaminasi oleh pemahaman orang yang bukan Islam, kita bersihkan lagi. Dan ini kepedulian ini harus ada di rumah ataupun di sekolah. Jangan hanya di sekolah saja yang peduli tentang ini, tapi di rumah juga. Coba dilihat. Nah, budak orang tegas teh Islam. Oh, senang. Terus kafir budak mana? Geus mungeun make jilbab teh. Berarti tanda-tanda. Nah, budak urang teh geus mungeun salat. Berarti kita harus apa? Segera ingatkan, ditakutkan anak kita lagi lupa. Da bapana ge poho mah wajar. Ari minang poho kurang ajar. Itu ya. Nu geus balik teu balik-balik nya kitu mah teu balik gitu ya. Jadi mari kita sama-sama dan insyaallah ini akan membantu terhadap perkembangan kebaikan kehidupan kita insyaallah. Jadi kalau ibu bapak sudah peduli lagi dengan anak ibu bapak, gurunya sudah peduli lagi dengan Islam dari murid-muridnya. Jangan sampai ada guru teh yang cuek gitu, ketika anak ngomong kasar guru nanti cuek. Ketika ada anak yang melanggar aturan agama Islam guru nanti cuek. Ketika ada anak yang sudah mulai mendekati perzinahan, geus dua-duaan geus ieu guru nanti cuek. Nah, kalau sudah seperti itu, maka siap-siap. Budak eta kalau rusak suatu saat jangan protes. Kata Allah, jangan cuek kamu. Kalau nanti mereka seperti apa setelah kita berusaha, insya Allah kita akan terhindar dari hisabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya, siap, yakin lagi ya, insya Allah. Dan insya Allah lamun ini dilaksanakan, cek ibu, lamun ia dilaksanakan, hirup bakal lebih baik di mual. Saya mah yakin ini akan lebih baik lagi. Gitu ya, saya mah yakin kalau anak saya tegasin lagi tentang agama Islam, diajarkan secara perlahan, dikaji lagi agama Islamnya, terus dipahamkan lagi tentang agama Islamnya, terus diedukasi lagi tentang Islamnya. Saya mah yakin ini akan membawa kepada kebaikan, bukan kepada keburukan. Dan saya yakin janji Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi mari sama-sama, intinya sih pada kesempatan kali ini kajian yang ingin saya sampaikan, Islam teh sebenarnya mah keren. Islam teh luar biasa. 3 pertanyaannya, sudah sejauh mana kita paham Islam? Tadi kuncinya, kalau kita ingin jadi orang baik, kalau kita ingin jadi orang keren, apa tadi kuncinya di awal? Pelajari kembali Islamnya. Kalau ingin pelajari lagi Islamnya apa? Yakini kembali Islamnya. Kalau ingin ada dampak dalam kehidupan, gak mau rugi, amalkan kembali Islam. Jadi itu tiga rangkaian PR. Dari pertama, pelajari di Islamnya, yakini kembali Islamnya. Itu PR pertama. Yakini, pelajari kembali. Di akhir PR-nya adalah istiqomahlah, amalkan kembali Islamnya. Tong belang betong, ai belang betong mah kadang riut, kadang bahagia. Pas sholat geus rapi, budak geus bager, pamajikan geus balager, bapak geus banger, der aya nu hiji teu sholat di mah, mulai kacau deui kaya. Mulai durdar deui, der aya nu mulai selingkuh, mulai durdar deui, der aya anu mulai teu der deui. Engke teh tararobat deui, ieu deui, baraleg deui. Nah, kalau ibu siap terus-terusan kitu mah gaya lah kitu we. Tetapi bagi yang ingin terus rumah teh adem ayem, rek hilang apapun tetap tenang, tetap nyaman, kata Rasulullah adalah orang-orang yang tetap dalam kebaikan. Karena orang-orang yang tetap dalam kebaikan mah dikasih apapun oleh Allah, jalan hidup naik turun kayak mereka tetap akan dalam keadaan adem ayem cek Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tugas kita adalah kalau ingin terus baik, istiqomah lah. Ya, itu pesan terakhir. Dan istiqomah ini bukan hanya di sekolah saja, tetapi kepedulian terhadap agama Islam itu juga di rumah kalau ada. Kalau bisa, mari kita sama-sama jaga. Itu ya anak-anak kita. Daya telin keur batur. Ya, saya galak ke anak saya, telin keur batur ke anak saya. Saya tegas di rumah tangga saya itu bukan untuk orang lain, tapi untuk anak saya. Pak Indra di sekolah di sini, Pak Indra. Kabarudak lain bawel eta teh, tapi demi kebaikan ini. Kaburu-guru lain bawel, ini demi kebaikan. Kalau seandainya kita cuek, kita diam, kita ini, maka saya mah yakin kalau sudah tidak dalam agama Allah lagi, kita akan semakin jauh dari kebaikan. Tetapi kalau kita semakin dekat lagi, amalkan lagi, yakini lagi,
Insya Allah saya yakin man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Insya Allah saya yakin seperti itu. Siap ya? Ngaji deui atuh itu isu kan jadi masantren deui atuh henteu atuh. Tetap kerja mah kerja, tetap jalani kehidupan mangan sekali-kali kalau di kampungnya aya majelis taklim ikutan atau geus teu sempet di YouTube banyak ustaz-ustaz terkenal dengerin lagi. Insya Allah nanti ibu bapak semakin paham semakin ini balik deui dan keke geus pinter deui mah balik deui gitu. Biasana nu jadi sesate otakna geus puleud hawa nafsuna geus naik dia kumaha aing we gitu itu mah udah we silakan geus kitu mah. Tetapi nu otakna masih jernih dia mau mendengarkan lagi nasihat orang lain dia masih mau belajar insya Allah perlahan tapi pasti mah dia juga akan bertransformasi memperbaiki dirinya kembali insya Allah seperti itu sudah jadi fitrahnya bagi kita semuanya. Cukup Pak Indra ya itu saja sementara yang dapat saya sampaikan. Nanti kalau ada sesi tanya jawab atau lain sebagainya mangga dipersilahkan kepada MC tadi yang memimpin acara pada kesempatan kali ini. Mangga dipersilahkan. Sebelum baik hadirin rahimakumullah kita berdoa pada Allah dan jangan menganggap sepele doa. Karena lamun ada sebuah acara terakhir adalah doa, Gus bala luar. Kata saya dia menyepelekan doa ini. Padahal doa itu adalah pelengkap dari setiap usaha yang kita lakukan. Kata Allah, "Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab." Usaha jangan pernah berhenti kan. Fa idza faragta fansab teh apabila selesai kerjakan lagi, apabila selesai kerjakan lagi, tutuplah wa ila rabbika farghab dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Hadirin rahimakumullah, mari kita tutup acara ini sebagai pelengkap dari usaha yang kita lakukan. Sekolah saya yakin sedang berusaha insya Allah ya SL sedang berusaha hari ini terus mengembalikan sekolah ini bagaimana konsep Islam ini ada di sekolah ini. Kita sedang berusaha insya Allah guru-gurunya dan saya harapkan ayah bunda pun di rumah sekalian ikut arus itu jangan sampai di sekolah BBH kan dari ayah bunda ente gitu saya ingin ikut. Tetapi kita juga jangan jumawa dengan konsep kita, jangan jumawa dengan kurikulum kita, jangan jumawa dengan itu. Kita hanya sedang berusaha sebaik-baiknya. Dan tutuplah setiap usaha itu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana Allahumma ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, ampuni sikap melampaui batas kami, ampuni kami dan keluarga kami dan orang tua kami dan masyarakat kami dan seluruh umat Islam. Sayangi kedua orang tua kami seperti mereka menyayangi kami di waktu kecil. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a wa arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, berikan ilmu yang bermanfaat kepada kami, berikan petunjuk, berikan wawasan kepada kami sehingga kami bisa mengetahui yang jahat itu jahat dan sehingga kami bisa menjauhinya, dan berikan petunjuk kepada kami tentang kebaikan sehingga kami tahu kebaikan dan kami bisa melaksanakannya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan cabut kembali keimanan kami apabila kami sudah jadi orang baik. Jangan cabut kebahagiaan kami apabila kami sudah berada dalam keadaan yang benar. Jangan cabut kesolehan pada keluarga kami apabila kami sudah berbuat baik menuju yang lebih baik insyaallah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, berikan petunjuk dalam setiap perbuatan kami. Semoga kami selalu ditunjukkan kepada jalan yang benar dari sisi Engkau ya Allah. Allahumma sallimna wal muslimin. Ya Allah, selamatkanlah umat Islam. Wa afina wal muslimin, sehatkan terus umat Islam. Wansurna wal muslimin, tolong ya Allah umat Islam. Waslih umural muslimin, ya Allah tolong perbaiki segala urusan umat Islam. Allahumma a'izzal islam wal muslimin
wa ahlik al-kafarata wal mubtadi'ata wal zalimin. Ya Allah, tinggikan kembali panji agama Islam, tinggikan kembali derajat agama Islam ya Allah. Ya Allah, bantu agama Islam untuk menuju kejayaannya, untuk menuju kemuliaannya ya Allah. Allahumma ansur ikhwanana khususan fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi kulli makan wa fi kulli zaman wa fi kulli biladil muslimina ammatan biquwwatika wa biiznika ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka al-ijabah bi barakati suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Tadi saya belum salam ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Kalau ada yang kesindir memang sok dihaja bu tetehnya. Hampura itu suka sengaja. Dan mudah-mudahan ini tidak diniatkan untuk merendahkan orang lain, tetapi diniatkan adalah semoga kita sadar kembali, semoga kita bisa kembali kepada jalan Allah. Dan ini semua atas dasar kasih sayang, atas dasar ingin kita sama-sama kembali lebih baik dan husnul khatimah insyaallah. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.